Oke, baiklah. Selamat pagi, salam SFD, semangat fraternitas, Dina, dan juga salam sehat. Nah, hari ini adalah hari pertama pertemuan kita di mata pelajaran sosiologi. Nah, jadi untuk hari pertama ini kita akan mempelajari mengenai kelompok sosial. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa-siswi diharapkan mampu untuk memahami apa itu kelompok sosial, bagaimana syarat terjadinya kelompok sosial, dan bagaimana ciri-ciri kelompok sosial. Nah, baiklah, sebelum masuk ke materi, setidaknya di gambar ini sudah ada tersedia ataupun anak-anak kami bisa melihat ada beberapa gambar. Di antaranya, setiap gambar ini terdiri dari beberapa orang. Nah, jadi mungkin secara sederhana anak-anak kami sudah pasti mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kelompok sosial. Ya, secara umum yang namanya kelompok sudah pasti terdiri dari beberapa orang. Kalau hanya satu itu disebut individu. Oke. Nah, sekarang yang pertama kita masuk ke pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran kolektif. Nah, bagaimana itu maksudnya saling berinteraksi? Anak-anak kami juga pasti sering melakukan yang namanya interaksi dengan sesama temannya. Khususnya misalnya dulu di sekolah. Nah, kalau pada saat ini kan kita belajar daring masing-masing di rumah. Kalau misalnya dulu secara langsung tatap muka, anak-anak kami sudah pasti selalu melakukan yang namanya komunikasi dengan teman-teman. Dan kalian memiliki kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif itu maksudnya adalah kesadaran bersama bahwa kalian adalah satu kelompok. Nah, mungkin contohnya sekarang kalian sudah masuk ke kelompok kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2, dan bahkan 11 IPS 3. Nah, lalu di sini akan Ibu cantumkan beberapa pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, Robert King Merton. Robert King Merton sendiri menyatakan bahwa kelompok sosial itu adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai pola yang telah mapan. Yang kedua ada Horton dan Han. Dia mengatakan bahwa kelompok sosial itu adalah sejumlah orang yang sama serta memiliki kesadaran tentang keanggotaan bersama. Adapun yang ketiga yaitu Bapak Surjono Sukanto. Dia mengatakan bahwa kelompok sosial itu adalah kesatuan manusia yang hidup bersama karena hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi intinya anakku, kelompok sosial itu adalah kumpulan individu-individu yang memiliki interaksi dan memiliki kesadaran bahwa mereka adalah anggota kelompok. Termasuk kalian pada saat ini kalian adalah anggota kelompok keluarga masing-masing, ya. Nah, kita masuk ke berikutnya yaitu syarat terjadinya kelompok sosial. Yang pertama yaitu setiap anggota memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari kelompok. Nah, ini nanti yang disebut dengan in-group atau kelompok dalam, ya. Yang kedua itu adalah memiliki hubungan timbal balik antara anggota kelompok. Timbal balik maksudnya di sini adalah memiliki interaksi ataupun komunikasi satu dengan yang lainnya. Adapun yang ketiga memiliki faktor kesamaan seperti persamaan kepentingan, keturunan, dan juga tujuan. Nah, yang keempat mempunyai struktur dan kaidah serta pola yang sama. Adapun yang kelima itu adalah memiliki sistem tertentu dan berproses. Ini adalah kelima ciri-ciri ataupun syarat kelompok sosial yang harus dimiliki setiap kelompok. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri kelompok sosial. Hampir mirip sebenarnya dengan syarat-syarat terjadinya kelompok sosial. Hanya saja mungkin kalau ciri-ciri itu lebih spesifik ya. Oke, yang pertama nakku, individu yang berinteraksi mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok serta memiliki kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari anggota kelompok. Sama seperti kalian yang pada saat ini duduk di kelas 11 dengan kelas masing-masing, kalian adalah bagian dari kelompok ya, walaupun pada saat ini kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, tapi paling tidak kalian dinaungi oleh satu kelas yang sama.
ya. Oke, yang kedua, pihak luar mendefinisikan individu yang berinteraksi sebagai anggota kelompok. Nah, jadi di sini tetap ada kesadaran bahwa individu tersebut merupakan anggota dari sebuah kelompok. Yang ketiga, terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik. Seperti di kelas 1, kita sudah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan hubungan timbal balik. Ya, ada feedbacknya. Ketika kita bertanya, teman kita berbicara itu menjawab. Nah, seperti itulah di dalam sebuah kelompok sosial. Ya, jadi tetap ada interaksi dan timbal balik, saling membutuhkan. Oke, yang keempat, memiliki norma dan nilai yang disepakati bersama sebagai pengikat dalam bersikap dan bertingkah laku antar sesama anggota kelompok sehingga timbul kesamaan pola perilaku. Oke. Nah, sekarang kalian merupakan contoh dari kelompok pelajar. Ya, seperti yang kita ketahui, kelompok pelajar ataupun kelompok siswa-siswi SMA Santa Maria harus memiliki kesamaan pola perilaku. Nah, kesamaan pola perilaku ini bagaimana, Bu? Norma dan nilai ini bagaimana, Bu? Tetap, ya, di sekolah kita kan memiliki nilai dan norma yang sama yang harus disepakati bersama. Contoh, kalau dulu ketika bertatap muka, kita harus masuk tepat waktu, ya kan, menggunakan seragam, lalu berpakaian yang rapi, ya. Nah, jadi itu termasuk salah satu kesamaan pola perilaku. Oke, yang kelima, memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas. Ibu rasa kalau misalnya mengenai kebersamaan dan solidaritas, semua sudah paham ya apa itu kebersamaan dan solidaritas. Terlebih-lebih biasanya kalau anak IPS ini jiwa solidaritasnya luar biasa. Nah, oke. Yang keenam, memiliki kesamaan motif, visi, dan juga tujuan. Nah, ya sekalipun di dalam satu kelompok itu berbeda-beda pandangan, berbeda-beda pikiran, tetapi dalam satu kelompok itu harus memiliki kesamaan visi dan tujuan. Oke, yang ketujuh, bersistem dan berproses. Jadi maksudnya setiap kelompok itu pasti memiliki sistem dan proses. Proses yang bagaimana, Bu? Proses yang akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oke. Nah, berikutnya di sini ada sebuah gambar yang mungkin anak-anak kami tidak lagi asing melihat gambar ini atau bahkan mungkin beberapa sering berkunjung ke tempat ini. Ya, nah ini adalah pasar ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang berkunjung atau orang-orang yang berjual beli di pasar itu nakku disebut dengan kerumunan. Ya, jadi kerumunan itu sendiri adalah sekumpulan orang yang berada di satu tempat akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Maksudnya bagaimana tidak berhubungan secara tetap? Contoh antara penjual dan pembeli tidak semuanya saling mengenal, berubah-ubah ya, apalagi khususnya pembeli. Mungkin hari ini pembelinya si A, besok si B. Nah, itulah maksudnya kerumunan itu hubungannya tidak tetap. Ya. Nah, lalu kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua di sini dapat anak-anak kami perhatikan, ya ini adalah sekumpulan orang-orang yang sedang berdemo atau istilahnya itu adalah massa. Massa sendiri adalah sekumpulan orang yang berbeda dengan kelompok sosial tidak teratur lainnya. Nah, kenapa dikatakan kelompok sosial yang tidak teratur? Nah, kita sendiri paham bahwa massa ini adalah orang-orang yang melakukan demo unjuk rasa yang berasal dari berbagai tempat. Dan ini adalah kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, berikutnya ada kelompok formal dan kelompok informal. Kita sudah pasti tahu secara umum apa itu formal, apa itu informal. Kelompok formal itu sama seperti kalian. Kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, contoh misalnya kelompok formal di sekolah ada OSIS, ada pramuka, paskibra. Nah, itu kan adalah kelompok formal. Yang kedua itu adalah kelompok informal. Kelompok informal ini sendiri adalah kelompok yang muncul dan berkembang secara alamiah yang bekerja karena kebutuhan sosial. Ada dia kelompok kepentingan, ada dia kelompok persahabatan. Ya, di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama tadi kelompok kepentingan itu mereka bekerja sama untuk mencapai satu sasaran secara khusus untuk menjadi kepedulian dari setiap anggota kelompok. Kalau kelompok persahabatan ya mungkin misalnya di dalam kelas ya. Nah, ada
satu kelompok persahabatan, tapi bukan geng ya. Kalau namanya persahabatan itu sudah pasti mereka memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang membuat mereka cocok untuk menjadi kelompok persahabatan. Nah, mungkin untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Untuk berikutnya nanti kita akan melanjutkan beberapa contoh dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, Ibu harapkan dari semua penjelasan Ibu ini kalian dapat memahami apa itu perbedaan kelompok, massa, dan juga kerumunan. Jadi, untuk itu nakku tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap menjaga diri dalam artian selama masa pandemi corona tetap pertahankan kesehatan. Nah, dan jangan lupa silahkan kerjakan tugas kalian di buku latihan. Begitu juga yang Ibu jelaskan tadi, tulis di buku catatan. Terima kasih. Salam sehat.